Salam saudara yang dikasih di dalam Tuhan. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya berharap pada pagi hari ini saudara-saudari dikasih dalam Tuhan dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat, dan dalam keadaan yang selalu semangat untuk menjalani kehidupan hari lepas hari. Baik, sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, saya mengajak kita semua untuk bersama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, saya mengajak kita untuk melihat firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal 5 ayat 13 sampai dengan ayat 16. Ya, firman Tuhan berkata demikian dengan judul perikop, garam dunia dan terang dunia. Ayat 13, kamu ada garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada gunanya lagi selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, Yesus Kristus. Pada pagi hari ini, saya bersyukur kepada Tuhan yang luar biasa memberkati kita. Saya percaya bahwa kita sangat rindu untuk bisa diberkati melalui firman Tuhan. Pada pagi hari ini saya membawakan sebuah tema bagi kita semua menjadi terang dan garam dunia. Ya, ini merupakan satu hal yang bukan hal yang mudah sebenarnya. Tetapi jika kita serius dan mau, ini bisa terjadi. Dan itu atas kehendak Tuhan dan pimpinan Roh Kudus. Ya, kita melihat secara bersama, Bapak Ibu, secara kasih dalam Tuhan, bagaimana supaya tetap bisa menjadi garam dan terang dunia. Yang pertama, Bapak Ibu, saudara kasih dalam Tuhan, jangan menjadi tawar. Ya, jangan menjadi tawar. Karena kita melihat bahwa dalam firman Tuhan ini, ya, di perumpamaan ini ada garam. Garam itu sangat banyak fungsinya. Bisa untuk mengasinkan makanan, penyedap rasa dalam makanan, dan juga bisa untuk pupuk. Ya, tetapi di sini kita memperhatikan bahwa jika garam itu tawar, tidak ada arti dan tidak ada gunanya kalau selain diinjak dan dibuang. Itu artinya bahwa ketika garam itu menjadi tawar, ya fungsi dan manfaatnya juga tidak ada. Ya, begitu juga dalam manusia, ya, kehidupan manusia. Saudara, apalagi Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan adalah anak-anak Tuhan yang harus tetap menjaga reputasi kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya, jangan sampai kita menjadi tawar. Dalam hal apa kita tidak boleh menjadi tawar? Pertama, ya, kalau harapan kita itu belum tercapai. Kalau harapan kita belum tercapai, jangan mudah kita untuk menjadi tawar. Karena kita tahu bahwa terkadang memang kita selalu ingin setiap apa yang kita rencanakan, kita programkan dalam hidup ini, itu selalu harus tercapai dan bisa terlaksana dengan tepat waktu yang kita mau. Tetapi kadang-kadang, ya, Tuhan izinkan semua itu tidak demikian, ya. Jadi kadang-kadang kalau hal itu tidak terjadi, kita bisa kecewa, putus asa, menyerah, dan bahkan kadang-kadang tidak jarang kita menyalahkan Tuhan. Kok bisa gini ya Tuhan? Ya, oleh karena itu jangan pernah kita menjadi tawar kalau harapan kita itu ya belum tercapai. Ingat firman Tuhan berkata bahwa ya eh, masa depanmu tidak akan pernah hilang. Itu artinya Tuhan ada jaminan di dalam Tuhan bagi kita yang mau berharap. Ya, tidak selamanya selalu mendung. Ya, pasti akan ada hari yang cerah dan tidak selamanya ya selalu hujan, pasti ada kemarau. Dan tidak selamanya kemarau dan pasti ada hujan. Itu artinya bahwa dalam hidup kita ini segala sesuatu ada waktunya dan kita dituntut untuk bersabar dan tetap kuat. Ya. Kedua, mengapa kita jangan menjadi tawar? Ya, dalam hal apa? Ya, tadi ketika harapan kita belum tercapai, kita jangan menjadi tawar. Yang kedua, ya supaya ya kita jangan menjadi tawar kalau kita mengalami beberapa hal. Ketika kita dihina, kita dihianati orang, ya kita di PHP, ya kita jangan pernah menjadi tawar.
Ya, sebagai anak-anak Tuhan, ya, kalau kita mengalami hal-hal ini, dihina orang, di PHP orang, ya, di eh, oleh orang, ya, direndahkan orang, ya, dikhianati ketika kita jujur atau setia, ya, jangan pernah kita menjadi tawar dalam hal ini. Ya, karena hal-hal yang demikian ketika kita masih hidup dalam dunia ini, itu pasti terjadi. Dan kita harus tetap kuat, tetap sabar menghadapinya, percaya kepada Tuhan bahwa setiap kebaikan yang kita tabur dan akan kembali kebaikan yang kita tabur. Meskipun kebaikan kita terkadang dianggap orang seperti apa, tapi tetaplah menabur kebaikan karena satu hari nanti kamu akan menuai kebaikan. Dan jangan menjadi tawar kalau kamu ikut Tuhan. Itu sangat penting sekali. Ya, terkadang kita sudah bertahun-tahun ikut Tuhan, kita merasa bahwa kok tidak ada perubahan, kok seperti ini terus. Ya, kita berharap ada hal-hal yang bagaimana, yang spektakuler, yang ajaib, yang agung, atau seperti apalah. Tapi itu sebenarnya bukan hal yang sangat baik dalam hidup kita. Ya, eh untuk mengikuti Tuhan, ya, untuk memahami kehendak Tuhan dalam hidup kita, ya, kita perlu jangan sampai kita menjadi tawar. Ya, jangan menjadi tawar dalam ikut Tuhan, karena ketika sudah tiba waktunya nanti, kita akan melihat, ya, karena tidak pernah orang yang menabur dan dengan mencucurkan air mata, pasti mereka akan pulang dengan selesai. Saudara yang tetap setia sampai akhir hidup dan tetap setia dalam segala penderitaan, meskipun menghadapi sakit penyakit, menghadapi kemiskinan, menghadapi segala kekurangan ekonomi, rumah tangga, dan sebagainya, saudara akan melihat segala sesuatu indah pada waktunya ketika saudara ikut Tuhan. Tidak ada yang sia-sia di dalam Tuhan, karena Tuhan tidak akan pernah tinggal diam dan tidak akan pernah meninggalkan kita sendiri. Selalu percaya, jangan tawar saat kita ikut Tuhan. Kedua, ya, bagaimana supaya kita tetap bisa menjadi garam dan terang dunia? Kedua, kita harus tetap bersinar. Bersinar dalam hal apa? Ya, walaupun masa depan kehidupan kita itu belum jelas, kita harus tetap bersinar. Bersinar ini, ya, memancarkan sinar ini sangat penting sekali bagi kita. Ketika kita memancarkan sinar kita, meskipun kehidupan kita ini belum jelas kemana, ya, hidup kita ini, ya, masa depan kita belum jelas. Hari ini kita bekerja setengah mati, ya, bekerja dengan keras untuk memperjuangkan kehidupan, sepertinya masih juga belum ada harapan, masih juga belum ada titik terang dalamnya, ya. Meskipun itu belum jelas, tetap semangat, tetap bersinar, tetap berusaha kamu menjadi terang, tetap pancarkan sinarmu. Itu sangat penting dalam hidupmu. Ya, tetap bersinar walaupun sekelilingmu redup. Ya, terkadang keadaan sekitar, keadaan situasi lingkungan bisa membuat kita juga terpengaruh. Nah, firman Tuhan berkata bahwa, ya, pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Ya, artinya bahwa atau kebiasaan yang baik akan rusak oleh karena pergaulan-pergaulan buruk. Yaitu artinya bahwa kalau ketika kita terpengaruh dengan keadaan sekitar, ya, cahaya kita juga akan mengalami keredupan. Ya, walaupun sekelilingmu, temanmu, saudaramu, ya, atau saudara seimanmu, orang gerejamu, ya, atau badan pengurus jemaat, atau petua-petua itu mengalami kelemahan, ya, kemerosotan spirit, ya, bahkan mengalami putus asa, ya, mari kamu tetap pertahankan sinarmu. Ya, walaupun sekelilingmu redup, teruslah bersinar. Ya, teruslah bersinar. Karena ketika kamu terus bersinar, orang akan melihat cahaya sinarmu itu. Ya, kamu akan menjadi berkat bagi mereka. Karena di tengah-tengah kesulitan, tapi kamu tetap mempertahankan kebaikan. Yang ketiga, ya, tetaplah bersinar walaupun tidak ada yang mengecas kita. Ya, terkadang kita, ya, bersinar ada pendamping rohani, ya, ada yang mungkin di dalam gereja atau dimanapun yang membuat kita semangat,
Ya, kita hanya satu pengecas dalam hidup kita, ya, yaitu Tuhan Yesus. Ya, dialah satu-satunya yang menjadi pengecas dalam hidup kita, sehingga sinar kita ini tidak akan tetap terang. Dan sinar kita ini akan terus tetap menjadi berkat bagi setiap orang. Ya, Bapak Ibu, Saudara dikasih dalam Tuhan, kiranya renungan firman Tuhan pada pagi hari ini boleh memberkati kita semua. Dan tetap semangat menjalani kehidupan, tetap bersinar, jangan tawar. Ya, jangan menjadi tawar oleh karena keadaan-keadaan yang tidak sesuai harapanmu. Ya, percaya Tuhanmu tidak tidur saat kau berdoa, saat engkau menyerahkan semua kepada Tuhan. Dia akan menolongmu dan dia akan turun tangan bagimu. Ya, selamat pagi, selamat menjalani kehidupan, tetap semangat, tetap tersenyum, tetap bahagia, tetap bersinar. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.